Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa pentingnya dosen memiliki channel YouTube. Jadi sebenarnya saya hanya ingin menegaskan pada kesempatan ini bahwa ketika seorang dosen menjadi YouTuber, maka sebenarnya dia tidak mencoba untuk menyaingi Atta Halilintar atau bahkan memonetize channelnya supaya kemudian memiliki banyak pendapatan dari AdSense. Ada hal yang lebih penting lagi dari hanya sekedar monetize channel YouTube bagi seorang dosen. Tolong dicatat. Ya. Baik, jadi yang pertama adalah bahwa seorang dosen penting untuk memiliki channel YouTube karena media inilah yang menjadi media terbesar saat ini untuk bisa menyampaikan pesan kebaikan pada banyak orang. Kita perlu tahu bahwa hampir semua orang saat ini sudah mengakses YouTube sebagai media informasi. Maka alangkah baiknya ketika kemudian seorang dosen juga memiliki channel YouTube untuk bisa menyebarkan materi perkuliahan, menyebarkan pesan kebaikan, ataupun mungkin materi-materi yang berfaedah lainnya di media seperti YouTube. Kita perlu memperbanyak konten-konten positif sehingga masyarakat akan dapat memiliki banyak sekali pilihan tentang materi-materi yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, dosen salah satu agen perubahan juga yang seharusnya bisa membanjiri kanal-kanal YouTube atau media YouTube dengan materi-materi yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini media YouTube juga bisa digunakan oleh dosen untuk bisa menyampaikan materi kepada mahasiswa. Jadi perlu diketahui bahwa YouTube itu memiliki dua hal. Yang pertama adalah upload video yang sifatnya bisa secara offline, nantinya bisa secara offline tidak secara langsung untuk bisa diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja ketika dia mau belajar materi dari dosen. Sedangkan yang kedua berupa video streaming. Pada video streaming ini dosen ketika sedang mengajar di kelas atau kemudian juga mungkin di rumah atau work from home atau di mana saja ketika dia ada proyek, dia bisa mengajar secara online. Si mahasiswa dia bisa janjian dengan si mahasiswa tanggal berapa, jam berapa, kemudian channelnya apa, kemudian dosen bisa mengajar secara langsung dengan memaparkan apa slide presentasinya atau demo programnya. Kemudian si mahasiswa bisa langsung melihat apa yang disampaikan oleh si dosen melalui channel YouTube-nya atau melalui YouTube streaming online dari si dosen. Nah, streaming tersebut kan pasti akan direcord. Jika ada mahasiswa yang dia tidak sanggup atau misalnya tidak punya waktu untuk bisa mengakses pada waktu online tersebut, dia bisa memutar kembali di kesempatan berikutnya. Sehingga ketersampaian materi dari si dosen kepada mahasiswa akan jauh lebih baik lagi. Materi yang direkam dalam bentuk video pasti punya keunggulan dibandingkan kalau kemudian bersifat tatap muka yang sekali dosen yang ngomong maka kemudian hilang begitu saja. Si mahasiswa yang dia tidak begitu paham maka dia akan memutarnya berulang-ulang supaya bisa jauh lebih paham lagi. Itu salah satu keunggulan mengapa kemudian materi ajar yang disampaikan oleh dosen itu sebisa mungkin terdokumentasi dalam bentuk video. Oke. Yang ketiga, kalau Anda adalah dosen komunikasi atau dosen marketing atau beberapa dosen yang berhubungan dengan pemanfaatan media sosial untuk entah itu untuk komunikasi, untuk branding, untuk marketing, maka ada baiknya Anda memiliki channel YouTube. Mengapa? Karena ini menjadi laboratorium bagi Anda untuk bisa bagaimana membuat konten, bagaimana membuat media promosi misalkan atau membuat media komunikasi yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga ilmu dosen komunikasi, ilmu dosen marketing itu tidak hanya di awang-awang,
Tapi bisa dibuktikan bahwa dengan ilmu mereka bisa buktikan bahwa cara komunikasi yang baik, ya, atau bagaimana cara menganalisis, ya, target market misalkan, itu bisa menggunakan media sosial seperti YouTube. Jadi kalau kemudian Anda adalah dosen komunikasi misalkan, maka apa sih kira-kira tren komunikasi atau tren, ya, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat? Bagaimana mengemas sebuah informasi sehingga kemudian itu bisa menjadi daya tarik tersendiri tanpa cara tipu-tipu seperti clickbait misalkan. Atau fenomena-fenomena yang lain yang sehingga kalau menurut saya YouTube ini selain bisa menjadi laboratorium eksperimen, juga bisa menjadi semacam media praktikum bagi dosen dan mahasiswa. Oke. Kemudian hal lagi yang penting juga adalah khususnya bagi dosen informatika atau dosen sistem informasi atau dosen IT. Mengapa YouTube channel itu menjadi begitu penting? Karena ini adalah bagian dari produk dari kemajuan teknologi informasi. Ya, kita paham bahwa kita hidup di revolusi industri 4.0. Artinya bahwa semua hal akan, ya, terintegrasi dalam koneksi, ya, menggunakan internet. Nah, bagaimana kemudian seorang dosen teknik informatika misalnya atau dosen teknik sistem informasi bisa menganalisis yang namanya big data? Jadi begitu besar data akses. Jadi misalkan kalau misalnya kita pahami bahwa YouTube itu seperti sebuah big data di mana ada video, ada user, ada viewer yang mereka kemudian bisa kita lihat perilaku mereka dalam mengakses, ya, dan seterusnya. Nah, kalau Anda punya channel YouTube, maka Anda bisa masuk ke studio, ya, studio YouTube. Di dalamnya Anda bisa lihat ada sebuah dashboard, ada fitur analisis, ya, analisis channel yang isinya begitu banyak infografis yang bisa digunakan sebagai contoh kepada mahasiswa bagaimana data atau big data, ya, bagaimana data mining atau text mining dan seterusnya itu bisa dimanfaatkan, ya, disajikan atau dipresentasikan dalam sebuah informasi yang bermanfaat. Jadi kalau Anda yang mungkin pernah masuk ke studio channel YouTube atau studio YouTube, maka Anda bisa lihat misalkan ketika sebuah video di-upload pertama kali, maka kira-kira berapa dalam 1 jam, 2 jam pertama atau dalam 24 jam misalkan berapa banyak yang mengakses, berapa hit rasio ketika mereka akses kemudian mereka melanjutkannya, atau berapa lama mereka akan bertahan, ya, kalau misalnya videonya 8 menit, maka kira-kira berapa lama mereka akan mengakses video tersebut. Maka itu menjadi penting, hasil analisisnya bisa kita manfaatkan untuk bisa melihat apakah video yang kita buat itu memiliki daya tarik tersendiri atau tidak. Apakah video yang kita buat itu sudah cukup bagus, sudah cukup bisa memiliki kekuatan untuk bisa menarik banyak orang atau tidak. Ya. Kemudian di studio YouTube Anda juga bisa melihat demografi dari viewer. Jadi misalkan usia berapa, apa jenis kelaminnya, di mana mereka mengakses, kemudian pada jam berapa mereka kebanyakan akses, kemudian juga menggunakan perangkat apa mereka mengakses, apakah menggunakan menggunakan laptop atau menggunakan Android misalkan, atau sistem operasi apa yang mereka gunakan. Itu sangat menarik sekali. Jadi hal-hal informasi tersebut kalau kita analisis lebih lanjut, maka kita bisa sangat paham bahwa ternyata 80% pengguna internet atau pengakses YouTube itu ternyata adalah pengguna, ya, handphone atau smartphone. Ya, ini nanti kita lihat di sini, ya, videonya. Bagaimana kemudian Anda bisa melihat bahwa ternyata, ya, pengguna atau pengakses internet itu ada kebanyakan dari smartphone. Ya, entah itu karena dia pakai free wifi atau dan seterusnya. Kemudian kalau Anda upload sebuah video, maka Anda bisa lihat apakah kemudian si video tersebut itu didapatkan dari link yang kita kirimkan melalui Twitter, melalui Facebook, atau eksternal link lagi yang lainnya, atau melalui hasil dari browser, ya, browse-nya di YouTube, orang nyari search engine-nya di YouTube dan seterusnya, atau hasil dari rekomendasi YouTube.
Jadi sekali lagi ingat bahwa sebuah video itu bisa viral, bisa juga karena hasil dari rekomendasi dari YouTube sendiri. Ya, maka seorang dosen teknik informatika atau sistem informasi juga penting untuk bisa memahami algoritma yang digunakan oleh YouTube untuk bisa merekomendasikan sebuah channel atau sebuah video. Ya, ini penting sekali. Oleh karena itu kemudian, nah, kalau Anda juga dosen marketing misalkan, atau Anda adalah dosen informatika atau dosen IT, maka bisa juga kemudian Anda melihat ada yang namanya Search Engine Optimizer. Ada beberapa software yang bisa digunakan untuk membantu bagaimana menggunakan kata kunci ya, yang bisa memungkinkan si video tersebut ditemukan oleh orang lain. Kepuasan membuat video sebenarnya bukan hanya mengupload videonya, tapi juga keteraksesan, ya, jumlah viewer yang kemudian itu bisa sampai pada banyak orang. Semakin banyak viewer artinya bahwa semakin banyak nilai manfaat dari video yang kita posting. Jadi artinya secara aspek teknis, ya, channel YouTube tersebut sebenarnya merupakan sebuah laboratorium media sosial yang dengan fitur analisnya bisa digunakan oleh dosen, ya, untuk bisa menjadi bahan penelitian, untuk bisa menjadi objek penelitian. Apa yang kita teliti? Ya seperti tadi, demografinya, kemudian juga kita bisa bereksperimen dengan video-video yang kita tampilkan. Termasuk saya, bahwa saya mencoba untuk bereksperimen dengan video-video atau konten-konten yang saya coba buat. Apakah itu misalkan membuat tutorial unfaedah, ataukah misalkan membuat tutorial yang berkaitan dengan musik, atau berkaitan dengan hal yang sifatnya serius seperti programming. Dari hasil analisis saya sementara, ternyata bahwa video atau materi yang paling banyak diminati itu lebih banyak berkaitan dengan masalah hiburan dan musik. Itu tidak heran kalau kemudian artis-artis yang sifatnya humoris seperti Andre Taulani ataupun kemudian kelompoknya seperti Judika dan seterusnya, itu mereka punya kans yang besar untuk bisa mendapatkan subscriber. Nah, untuk bisa mendapatkan subscriber itu tantangan tersendiri bagi seorang dosen yang membuat, ya, yang membuat konten di YouTube. Kalau subscriber cuma mahasiswa saja, saya kira itu nggak menarik. Bisa saja kemudian, oke, Anda akan mendapatkan nilai minimal C kalau Anda subscribe. Itu juga saya kira bukan hal yang fair juga kalau mahasiswa terpaksa untuk mensubscribe channel Anda hanya gara-gara mengharapkan nilai minimal tadi, ya. It's not funny at all, ya. Nggak lucu benar. Tetapi ketika kemudian seorang dosen membuat sebuah konten dan itu dirasa manfaatnya oleh orang yang banyak, dan mereka subscribe karena nilai kemanfaatan tersebut, karena daya tariknya, disitulah letak bahwa ilmu si dosen, ilmu komunikasinya, ilmu marketingnya, apalagi ilmu informatikanya di situ bermanfaat. Ya, oke, baik. Itu saya kira pentingnya mengapa dosen begitu penting memiliki channel YouTube. Berikutnya adalah apa hambatan seorang dosen untuk tidak membuat channel YouTube atau membuat konten video. Yang pertama adalah masalah mental block. Tidak semua dosen berani untuk membuat video, mereka tampil, membuat video, menampilkan dirinya untuk ngomong di depan kamera. Oke, di depan kelas mungkin is oke. Tapi di depan kamera, ditonton oleh banyak orang? Enggak. Yang kedua, mungkin juga dosen, ya, tidak semua dosen memiliki keterampilan teknis dalam merekam video, ya, kemudian mengeditnya. Sekali lagi bahwa biasanya saya butuh waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk bisa merekam sampai pada mengedit video, ya, kemudian tinggal di-publish di YouTube, ya. Jadi sebenarnya perangkat yang digunakan itu tidak harus yang barang-barang yang mewah, tapi cukup misalkan, ya, tidak harus pakai DSLR atau kamera mirrorless, tapi cukup handphone. Saya sendiri merekam video ini juga menggunakan handphone Xiaomi, ya, Redmi Note 8, ya. Nah, kemudian saya tambahkan mikrofon clip on seperti ini, ya, seharga 75.000, ya, sudah jadi sebuah video. Jadi membuat video itu tidak perlu perangkat yang canggih. Ini pun saya membuat video di kantor di Fakultas Teknik, ya, dengan lampu menggunakan lampu LED di ruangan cukup terang, ya. Jadi itu adalah hal yang mungkin bisa Anda manfaatkan. Sedangkan tempat tidak harus bikin studio khusus. Saya sendiri kalau misalnya kemarin bikin video di rumah itu cukup menggunakan green screen,
ada layar hijau, kemudian tinggal saya hilangkan backgroundnya, ya. Itu kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, jika ada kemauan, maka ada jalan untuk bisa menjadi dosen yang aktif di YouTube untuk bisa menyebarkan konten-konten positif. Jadi kata kunci yang ingin saya tekankan adalah bahwa dosen ya sebisa mungkin bisa menjadi salah satu kontributor, bisa menjadi penyumbang bagi banyaknya konten-konten positif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, bagi saya adalah bahwa berbagi ilmu membuat hidup menjadi lebih berarti. Ya, jadi sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak membawa manfaat. Ya, sekecil mungkin kalau Anda kemudian tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat, maka media sosial bisa digunakan sebagai bagian untuk bisa menyampaikan, ya, menyebarkan nilai manfaat bagi banyak orang. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.